Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Angelita Brutobing dengan NIM 18130111063 dari kelas 6B. Nah, di sini saya akan presentasi mengenai manajemen pendidikan yang berjudul Manajemen Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat. Untuk itu langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama itu ada konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Yang kedua ada jenis-jenis kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Yang ketiga, bentuk-bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Nah, istilah hubungan masyarakat ini ataupun humas ini pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Thomas Jefferson pada tahun 1807. Nah, di sini public relation ataupun hubungan masyarakat itu merupakan fungsi manajemen untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap, menyesuaikan pola dan prosedur instansi atau organisasi dengan kepentingan umum, menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat berdasarkan Bahurudin pada tahun 2010. Nah, dengan kata lain, public relation ini ataupun humas ini adalah proses yang berjalan secara terus-menerus. Nah, adapun hubungan yang harmonis sebagai hasil kerja hubungan masyarakat atau public relation ini, yaitu yang pertama, adanya saling pengertian antara organisasi dan instansi dengan pihak luar. Yang kedua, adanya kegiatan yang membantu karena mengetahui manfaat, arti, dan pentingnya peranan masing-masing. Dan yang terakhir, adanya kerjasama yang erat dengan masing-masing pihak dan merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya usaha pihak yang lain. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Nah, menurut Don Begin pada tahun 1984, penggolongan jenis-jenis kegiatan hubungan masyarakat di sekolah itu atau public relation itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu external public relation ataupun hubungan internal eksternal. Yang kedua yaitu internal public relation ataupun hubungan internal. Baik, yang pertama itu kegiatan eksternal. Nah, pada kegiatan eksternal ini ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan secara langsung ataupun tatap muka dan bisa juga secara tidak langsung berdasarkan buku Suryo Boto pada tahun 2007. Nah, kegiatan tatap muka misalnya dapat bersama dengan sebelum itu kegiatan eksternal ini selalu berhubungan atau ditujukan kepada publik atau masyarakat di luar warga sekolah. Nah, adapun kegiatan tatap muka misalnya seperti rapat bersama dengan pengurus BP setempat atau berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, melayani kunjungan tamu dan sebagainya. Nah, adapun kegiatan eksternal yang tidak langsung yaitu seperti penyebaran informasi melalui televisi, penyebaran informasi melalui radio, ataupun penyebaran informasi melalui media cetak dan juga pameran sekolah. Nah, selanjutnya ada kegiatan internal, yaitu kegiatan ini merupakan publisitas ke dalam sasarannya tidak lain adalah warga sekolah yang bersangkutan, yakni para guru, tenaga tata usaha, dan juga seluruh siswa. Pada prinsipnya, kegiatan internal bertujuan untuk memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah, situasi, dan perkembangannya. Yang kedua, menampung sarana-sarana dan pendapat-pendapat dari sekolah dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah. Dan yang ketiga, dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerjasama antar warga sekolah sendiri. Nah, kegiatan internal ini dapat dibedakan atas kegiatan langsung dan juga tidak langsung, itu menurut Suryo Boto pada tahun 2007. Adapun kegiatan langsungnya seperti rapat bersama Dewan Guru, upacara sekolah, karawisata atau rekreasi bersama, dan juga lainnya. Nah, adapun tugas pokok atau beban kerja hubungan masyarakat suatu organisasi atau lembaga yaitu memberikan informasi dan menyampaikan ide kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkannya.
Selanjutnya, membantu pemimpin karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung diberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya. Yang ketiga, membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, membantu pemimpin dalam mengembangkan rencana dan kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Nah, pada masa sekarang terdapat banyak kesalahpahaman mengenai hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Nah, untuk itu, dengan kebanyakan orang yang menganggap cukup dengan adanya komite sekolah dan bagian humas, maka hubungan antara sekolah dan masyarakat sudah berjalan sebagaimana mestinya. Padahal sebenarnya arti hubungan antara sekolah dan masyarakat itu masih sangat luas daripada itu. Nah, adapun hubungan bentuk kerjasama lembaga masyarakat dengan bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat yaitu menurut Dr. Andus Sengalim Purwanto pada tahun 1975, hubungan sekolah dengan masyarakat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, sekolah dengan pemerintah setempat, sekolah dengan instansi dan jabatan lain, dan sekolah dengan masyarakat pada umumnya. Nah, adapun hubungannya yang pertama yaitu hubungan edukatif, merupakan hubungan dengan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dengan orang tua dalam keluarga. Yang kedua yaitu hubungan kultural, yaitu hubungan usaha kerjasama antara sekolah dengan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan adanya kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Nah, yang ketiga hubungan institusional, yaitu merupakan hubungan kerjasama antara sekolah-sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi lainnya, baik swasta maupun negeri. Misalnya hubungan sekolah dengan puskesmas, pemerintah setempat, pertanian, pasar, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat. Nah, sekolah bukanlah suatu kesatuan yang berdiri sendiri atau terpisah dengan masyarakat, akan tetapi sekolah dengan masyarakat merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di sisi lain, sekolah membutuhkan masukan dari masyarakat tentang sumber-sumber yang ada untuk dimanfaatkan dalam proses pendidikan dan untuk menyusun program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk itu, langkah penting yang dapat diambil oleh pengelola sekolah yaitu mengembangkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat dengan cara mempelajari dan memahami baik masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut. Nah, untuk itu jalinan semacam ini akan terwujud apabila sekolah ataupun melalui wakilnya atau wakil kepala sekolah pada bagian humas dapat aktif dan mampu membangun antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan dan memberi kepuasan. Yang pertama yaitu memahami masyarakat. Memahami masyarakat maksudnya di sini yaitu sebagai kesatuan yang meliputi total area geografis yang terdiri dari daerah yang lebih dekat dengan sekolah maupun populasi dalam batas individu. Untuk memahami masyarakat sekitar, pengelola sekolah harus mempelajari tipe-tipe individu dan organisasi yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu keterlibatan orang tua. Nah, hubungan sekolah dengan masyarakat akan tumbuh baik apabila masyarakat dan dapat merasakan manfaat keikutsertaannya dalam program sekolah. Nah, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam menjalin hubungan yaitu yang melibatkan orang tua, yaitu yang pertama mengadakan open house yang memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui program sekolah, yaitu mengundang tokoh masyarakat yang menjadi pembicara atau pembina. Yang ketiga, membangun kerjasama sekolah dengan masyarakat misalnya seperti peringatan Hari Besar Nasional atau peringatan Hari Besar Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu organisasi orang tua murid. Nah, organisasi ini merupakan organisasi konsultif dengan pimpinan sekolah yang bertujuan agar pendidikan SD
agar pendidikan di sekolah itu berjalan lancar dan bekerja dengan baik. Nah, adapun di Indonesia, organisasi orang tua murid itu mengalami 4 kali perubahan, yaitu yang pertama POMG, yaitu perkumpulan orang tua murid guru, yang kedua menjadi perkumpulan orang tua murid, dan yang ketiga yaitu BP3, Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan, dan yang terakhir itu Komite Sekolah. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan dapat teman-teman lihat pada slide. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Untuk itu, terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.